Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bayu Aji Aritejo, SIMM, MSI, PhD, selaku dosen pembimbing serta Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Dwi Nur Cahyaning. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Pengaruh IT Affordance pada niat beli ulang konsumen dalam perdagangan tayangan langsung di Shopee Live. Penelitian ini berangkat dari pertumbuhan e-commerce yang pesat karena belanja daring dinilai lebih efisien dan ekonomis, serta memberikan kenyamanan bertransaksi dari rumah. Namun, e-commerce konvensional memiliki keterbatasan, yaitu konsumen tidak dapat menyentuh atau mencoba produk secara langsung, sehingga dapat menurunkan keyakinan dalam menilai kualitas produk, terutama pada konsumen dengan kebutuhan tinggi untuk menyentuh produk. Kondisi ini mendorong perdagangan tayangan langsung berkembang untuk mengurangi jarak antara konsumen dan produk melalui komunikasi real-time, interaksi dua arah, serta transaksi dalam sistem yang sama. Dalam konteks di Indonesia, Shopee Live memiliki posisi yang kuat. Berdasarkan data Populix tahun 2023, sebanyak 69% konsumen menyatakan Shopee Live sebagai platform yang paling sering digunakan untuk belanja. Selain itu, berdasarkan data Ipsos tahun 2023, dari sisi penjual, Shopee Live unggul sebagai kanal yang paling sering diingat sebesar 77%, paling sering digunakan sebesar 72%, serta pangsa pasar terbesar sebesar 82%. Oleh karena itu, Shopee Live dipilih sebagai konteks penelitian karena diposisikan sebagai kanal yang representatif untuk meninjau perdagangan tayangan langsung di Indonesia. Walaupun Shopee Live memiliki posisi yang kuat, persaingan perdagangan tayangan langsung semakin ketat sehingga konsumen semakin mudah beralih ke platform lain yang dinilai lebih menguntungkan. Hal ini terlihat dari survei Cube dan Impact.com tahun 2024. TikTok Live menjadi platform yang paling banyak ditonton dengan 77%, disusul Shopee Live sebesar 74%, dan kedekatan angka antara TikTok Live dan Shopee Live ini menunjukkan bahwa preferensi konsumen bersifat kompetitif dan tidak sepenuhnya terkunci pada satu platform. Berangkat dari kondisi tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah untuk memahami faktor-faktor yang membuat konsumen tetap memilih Shopee Live dan tidak mudah beralih ke platform lain di tengah persaingan yang semakin ketat. Secara spesifik, penelitian ini menguji apakah visibilitas, informasi insentif promosi, kehadiran sosial, interaktivitas, dan presentasi diri berpengaruh positif pada diagnostisitas persepsian. Selain itu, penelitian ini juga menguji apakah kehadiran sosial, interaktivitas, presentasi diri, dan hiburan berpengaruh negatif pada jarak psikologis. Selanjutnya, penelitian ini menguji apakah diagnostisitas persepsian berpengaruh positif pada niat beli ulang, serta apakah jarak psikologis berpengaruh negatif pada niat beli ulang, sesuai arah hubungan yang dirumuskan pada pertanyaan penelitian. Landasan teori penelitian ini menggunakan teori affordance. Secara umum, affordance dipahami sebagai peluang tindakan yang ditawarkan lingkungan kepada individu. Dalam konteks teknologi, konsep tersebut dijelaskan melalui IT affordance, yaitu peluang tindakan berorientasi tujuan yang muncul dari interaksi antara artefak teknologi informasi dan pengguna. Dalam penelitian ini, IT affordance dikelompokkan menjadi 3. Pertama, affordance utilitarian, yaitu peluang tindakan yang mendukung tujuan belanja fungsional yang diukur melalui visibilitas dan informasi insentif promosi. Kedua, affordance sosial, yaitu peluang tindakan yang mendukung interaksi sosial, yang diukur melalui kehadiran sosial, interaktivitas, dan presentasi diri. Ketiga, affordance hedonik, yaitu peluang tindakan yang memberikan pengalaman menyenangkan selama tayangan langsung yang diukur melalui hiburan. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan 2 variabel mediasi, yaitu diagnostisitas persepsian dan jarak psikologis, serta variabel dependen niat beli ulang. Keseluruhan konsep ini menjadi dasar penyusunan model penelitian dan pengujian hubungan antar variabel. Model penelitian ini diadaptasi dari penelitian Wong et al. 2024 dengan menggunakan teori IT affordance. Secara ringkas, hipotesis penelitian ini menguji apakah berbagai dimensi IT affordance pada Shopee Live berpengaruh pada diagnostisitas persepsian dan jarak psikologis, serta apakah kedua variabel tersebut berpengaruh pada niat beli ulang konsumen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah kuantitatif dengan metode survei menggunakan kuesioner terstruktur. Penelitian ini bersifat pengujian hipotesis dengan kerangka teori IT affordance melalui 2 jalur psikologis pada niat beli ulang. Populasi penelitian ini adalah pengguna Shopee di Indonesia yang pernah berbelanja melalui Shopee Live. Pengambilan sampel menggunakan non-probability purposive sampling dengan kriteria responden berusia minimal 18 tahun dan pernah berbelanja melalui Shopee Live dalam 3 bulan terakhir. Ukuran sampel minimum ditetapkan sebesar 175 responden mengacu pada 35 indikator dengan rasio 5:1. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner daring menggunakan Google Form dengan skala Likert 5 poin yang didistribusikan melalui beberapa media sosial. Desain waktu penelitian menggunakan cross-sectional, analisis data digunakan menggunakan PLASM pada Smart PLAS 4 dengan tahapan pengujian outer model, inner model, dan uji hipotesis. Data penelitian dikumpulkan pada 29 Oktober hingga 8 Desember 2025 dengan total 258 responden. Berdasarkan profil demografi, responden didominasi perempuan dengan kelompok usia terbanyak 21-24 tahun. Domisili terbesar berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Dari sisi pekerjaan, mayoritas responden adalah pelajar atau mahasiswa. Pengeluaran bulanan responden paling banyak berada pada rentang Rp1 juta sampai Rp2.500.000. Untuk pendidikan terakhir, responden didominasi lulusan SMA atau SMK sederajat dan sarjana. Berdasarkan perilaku belanja, mayoritas responden telah menggunakan aplikasi Shopee lebih dari 3 tahun. Durasi menonton Shopee Live per hari paling banyak berada pada 15-30 menit dan frekuensi belanja melalui Shopee Live umumnya 1-3 kali per bulan. Produk yang paling sering dibeli melalui Shopee Live adalah kosmetik dan skincare, diikuti fashion. Sebagai catatan sebelum masuk ke hasil uji outer model, terdapat 2 indikator yang dieliminasi dari model pengukuran, yaitu PII1 pada variabel informasi insentif promosi dan SPT2 pada variabel presentasi diri karena memiliki nilai outer loading rendah dan berpengaruh pada nilai uji validitas lainnya. Untuk validitas konvergen, indikator dinyatakan memenuhi kriteria ketika outer loading berada di atas 0,7 dan pada penelitian ini masih terdapat indikator di atas 0,6 yang tetap dapat diterima sesuai pedoman Haidt et al. 2022 dan selain itu seluruh konstruk juga memenuhi AV di atas 0,5. Untuk validitas diskriminan, hasil menunjukkan bahwa kriteria for null record terpenuhi, cross-loading menunjukkan loading indikator paling tinggi pada konstruknya, serta nilai HTMT berada di bawah 0,9. Selanjutnya, untuk reliabilitas, seluruh konstruk memenuhi kriteria Cronbach alpha dan composite reliability di atas 0,7 dan terdapat beberapa nilai alpha di atas 0,6 yang masih dapat diterima. Berdasarkan hasil tersebut, konstruk dalam penelitian ini dinyatakan valid dan reliable sehingga layak digunakan pada pengujian model berikutnya. Selanjutnya, berdasarkan statistik deskriptif, sebagian besar variabel berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi, yang menunjukkan responden memberikan penilaian positif terhadap pengalaman berbelanja melalui Shopee Live. Sementara itu, presentasi diri berada pada kategori rendah, yang mengindikasikan responden relatif tidak terlalu aktif mengekspresikan diri selama sesi tayangan langsung. Dan untuk jarak psikologis, hasil berada pada kategori rendah karena dilakukan reverse coding, di mana variabel ini bernada kedekatan, sehingga nilai rendah menunjukkan tingkat kedekatan yang lebih tinggi. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji inner model, seluruh nilai VIF berada di bawah batas yang direkomendasikan, sehingga tidak terdapat isu multikolinearitas. Nilai koefisien determinasi atau R-square menunjukkan kemampuan penjelasan model berada pada kategori sedang untuk seluruh variabel endogen. Berdasarkan effect size atau F-square, terdapat hubungan yang menunjukkan pengaruh sedang, sementara hubungan lainnya memberikan kontribusi pengaruh kecil yang konsisten. Nilai koefisien determinasi atau Q-square menunjukkan seluruh konstruk endogen memiliki relevansi prediktif karena bernilai positif. Dari sisi model fit, nilai SRMR berada pada rentang yang dapat diterima dan nilai NFI menunjukkan tingkat kecocokan model yang memadai. Berdasarkan hasil uji 11 hipotesis, terdapat 8 hipotesis yang didukung dan 3 hipotesis yang tidak terdukung, dengan kriteria signifikansi t-statistik lebih dari atau sama dengan 1,96 dan p-values kurang dari 0,05.
Selanjutnya, dari hasil uji hipotesis, terdapat 3 hipotesis yang tidak didukung. Pertama, informasi insentif promosi tidak terbukti berpengaruh positif pada diagnostisitas persepsian, sehingga insentif promosi belum tentu membuat konsumen lebih yakin menilai produk. Kedua, interaktivitas tidak terbukti berpengaruh negatif pada jarak psikologis, sehingga interaksi dua arah belum tentu langsung membangun kedekatan psikologis. Ketiga, presentasi diri tidak terbukti berpengaruh pada diagnostisitas persepsian, sehingga ekspresi diri konsumen belum menjadi faktor yang memperkuat keyakinan dalam menilai produk. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa visibilitas, kehadiran sosial, dan interaktivitas mampu meningkatkan diagnostisitas persepsian, sedangkan informasi insentif promosi dan presentasi diri tidak mampu meningkatkan diagnostisitas persepsian. Selain itu, kehadiran sosial, presentasi diri, dan hiburan mampu menurunkan jarak psikologis, sementara interaktivitas tidak mampu menurunkan jarak psikologis, dan pada hubungan akhir, diagnostivitas persepsian dan jarak psikologis mampu meningkatkan niat beli ulang. Selanjutnya, terdapat implikasi manajerial yang dapat diterapkan, antara lain, kualitas tayangan langsung perlu distandarkan untuk memperkuat visibilitas agar produk tampil jelas. Kehadiran sosial perlu dibangun melalui interaksi yang lebih personal dan responsif. Interaktivitas perlu diarahkan secara terstruktur agar informasi kunci tidak terlewat. Host juga dapat mendorong partisipasi penonton melalui kolom komentar untuk memperkuat presentasi diri, serta menyisipkan hiburan melalui gaya host yang ekspresif dan komunikatif, serta fitur gamifikasi seperti polling, lelang, dan bonus koin tanpa mengganggu penjelasan produk. Terdapat keterbatasan dalam penelitian ini. Pertama, penggunaan survei kuantitatif membuat temuan lebih berfokus pada hubungan antar variabel dan belum menggali alasan responden secara mendalam. Kedua, desain cross-sectional membatasi pengamatan perubahan persepsi dari waktu ke waktu. Ketiga, distribusi responden yang belum merata membatasi representativitas sampel. Dan yang keempat, fokus pada Shopee Live membatasi generalisasi temuan ke platform lain. Berdasarkan keterbatasan tersebut, saran untuk penelitian mendatang adalah melakukan analisis komparatif antar kelompok pengguna berdasarkan pengalaman atau frekuensi menonton, menggunakan pengumpulan data multiperiode agar perubahan persepsi dan niat beli ulang dapat teramati, memperluas dan menyeimbangkan distribusi responden agar generalisasi lebih kuat, serta menguji model pada platform tayangan langsung lain untuk membandingkan temuan lintas platform. Demikian pemaparan hasil penelitian tesis saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.